Aksi perundungan siswa di salah satu sekolah kejuruan di Kota Gorontalo viral di media sosial. Ironisnya, aksi perundungan ini dipicu oleh pesta miras yang dilakukan oleh sejumlah siswa di lingkungan sekolah tersebut. Pada video yang viral tersebut terlihat 3 orang pelaku bullying menggotong sebuah ember dan menyiram korban. Dalam penggalan video lainnya terlihat salah satu siswa merundung dan coba dilerai oleh siswa lainnya. Akibat kejadian ini, korban harus dilarikan ke RSUD Alwe Saboe, Kota Gorontalo, karena mengalami beberapa luka fisik dan muntah-muntah. Kejadian perundungan ini terjadi di halaman belakang SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Kronologinya itu memang yang pertama itu pemalakan ya, pemaksaan untuk minta uang. Anak saya itu satu hari itu janji cuma 15.000. Dia bilang, tapi uang ini cuma segini kita pakai makan. Bagi ini saya jangan makan, ngana pinjam, ngana taman uang. Baru dia pinjam sama Abid itu namanya, untuk pengakuan anak saya, baru dia pakai makan. Nah setelah itu dia memberikan uang, itu minuman sudah ada di lingkungan sekolah. Pada saat kemudian mereka minum semuanya itu, anak saya sudah pusing, kata yang gode, inisialnya D itu, cuma tak gantung ini, nah pemak kita masih ada uang 50.000, kita beli satu paket lagi, kan satu paket cuma 35, menurut pengakuannya begitu. Baru mereka beli. Nah mereka beli ini, keluar ini mereka minta izin itu mengurus ijazah, sama katanya mau mengecilkan jaketnya anak yang mengajak itu. Menurut pengakuan saya, sampai di luar itu dia sudah pusing, dia tidak tahu itu belinya di mana, kemudian mereka kembali lagi ke sekolah. Kembali lagi ke sekolah. Di situ anak saya sudah pingsan, baru ada pemaksaan, dia bilang, ayo tambah, kasih lagi. Ya, menurut pengakuan anak saya ada yang megang lehernya, ada yang itu kemudian dicekokin itu, sampai kemudian anak saya pingsan, muntah darah. Yang saya sesalkan di pihak sekolah itu, saat istri saya pas pulang jam sekolah itu kan saya jemput. Anak saya tidak naik kendaraan umum, saya antar dan saya jemput, karena adiknya sekolah di sekolah dekat situ di MTS Negeri. Jadi pada saat itu saya bilang, karena saya ada urusan, saya tinggal anak saya. Setelah sampai lampu merah, anak saya yang perempuan ini yang dari MTS ini telepon, tapi jawabannya sudah melanda itu di pukul 15.30. Sudah jam ini, kemudian kasih mati itu, baru langsung mati. Setelah itu sudah tidak bisa dihubungi lagi handphonenya. Istri saya tanya di grup, ada salah satu orang tua pelaku yang menyampaikan, anak saya juga belum pulang, ada acara apa di sekolah. Bilang, baru guru kelasnya menjawab bahwa tadi anak saya dengan si Ryan dengan ini minta izin keluar untuk katanya mau ambil jasa sama mau kasih bayi jas itu. Oh ya sudah, berarti aman buat saya karena memang diketahui oleh gurunya. Saya tunggu sampai maghrib, tidak ada kabar, di telepon sudah tidak bisa dihubungi. Setelah saya selesai sholat maghrib pukul 18:10, ada yang telepon dengan menggunakan telepon anak saya, ke telepon istri saya, karena yang masuk dalam grup wali kelas itu telepon istri saya. Tante, jemput kamar di tante P anak, so pingsan dia di sini, so tidak sadar. Dari situ bilang tunggu. Saya berganti, kemudian saya menjemput anak saya. Yang menelpon itu bukan teman sekolah di situ, dari sekolah yang lain. Gitu. Baru saya bilang tempatnya di mana? Nanti saya tunggu di depan om. Baru saya bilang tolong jaga anak saya dan 4 orang temannya itu jangan lari. Nah, saya minta itu jaga. Saya sampai di sana, saya dari pintu gerbang depan itu ke belakang itu, mobil saya EBV itu mujur besar. Kalau tidak besar, kalau cuma mobil kecil tidak sampai di belakang. Karena jauh sekali. Jadi, kalau saya dilepas sendiri itu tidak dapat saya. Dia bilang, itu anak yang menjemput saya, Ibra itu sebagai saksi. Itu saya bilang, om saya mau lewat sini, om ikutin jalan ini terus. Nah, tidak, kamu naik di mobil, ikutin saya. Om belok kiri, belok kanan, sampai kemudian mepet di situ. Anak saya sudah tidur di kayak begitu dinding ini pondasi, begitu baru ini dinding, dia tidur di situ dengan kondisi yang di foto itu yang kemudian sudah mengeluarkan itu. Baru yang 4 itu duduk di situ mereka jaga. Nah, sempat dipaksa minum Pak ya? Begitu mengenai, karena di suara di video yang kedua tambah lagi, tambah kasih banyak dia. Di situ itu yang membuat kami kemudian yakin. Itu saya minta tolong, ada teman saya yang aparat itu untuk mengamankan di situ. Saya buru-buru bawa anak saya ke rumah sakit. Sampai kemudian di Multazam sudah divisi semuanya, baru dirujuk ke sini jam 11 malam.
Sementara itu, orang tua korban perundungan mengatakan bahwa anaknya dipalak oleh para pelaku untuk membeli miras yang rencananya akan diminum. Orang tua korban menyesalkan kejadian itu terjadi saat proses belajar mengajar masih berlangsung. Menurutnya, kejadian ini menandakan kurangnya perhatian dari pihak SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Awalnya itu, kita kan menerima laporan dari orang tua, kemudian kita tindak lanjuti. Malamnya itu teman-teman langsung ke rumah sakit untuk mendampingi siswa yang korban itu. Kemudian besok paginya kita langsung melakukan konferensi kasus sesuai dengan prosedur. Pak, ini terinformasi katanya saat kejadian itu sudah dipengaruhi minuman beralkohol. Apakah benar atau seperti itu? Ya, memang seperti itu. Karena mereka sampai di rumah sakit informasi ke kami masuk seperti itu. Itu kejadiannya dalam sekolah, Pak? Iya, dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah? Iya, dalam lingkungan sekolah. Yang pasti kami dari pihak sekolah itu mengikuti prosedur di mana bahwa pihak sekolah itu hanya mempertemukan kedua belah pihak, memusyawarahkan dan kemudian mencarikan solusi. Sampai di kesepakatan itu bahwa kalau memang ada pihak yang berkeberatan, silahkan menempuh jalur hukum seperti itu. Sesuai dengan aturan pada kami ya, di paling tinggi kita adalah dikeluarkan seperti itu. Pihak orang tua korban juga mengaku akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku agar ada efek jera bagi mereka.